Satu perikop, satu hari. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini. Bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah pertemuan Yesus dengan seorang anak muda. Dan anak muda ini dikatakan dia adalah anak muda yang kaya. Dan di dalam Injil Lukas menambahkan keterangan bahwa dia juga adalah seorang pemimpin. Jadi luar biasa anak muda ini. Anak muda, kaya, dan juga seorang pemimpin. Wow, luar biasa. Dan bahkan ketika dia bertanya kepada Yesus tentang hidup yang kekal, dan kemudian menanyakan, apalagi yang harus saya lakukan? Dan Yesus menyampaikan beberapa hal perintah dalam hukum Taurat kepada dia. Dan dia katakan dia sudah melakukan semuanya, apalagi? Nah, berarti orang ini kelihatannya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Dia begitu taat kepada aturan-aturan yang ada. Tetapi kemudian ketika Yesus berbicara mengenai harta, maka ternyata disinilah letak persoalan orang ini. Dia tidak siap untuk meninggalkan harta yang banyak yang ia miliki untuk mengikut Yesus. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ia pergi dengan sedih, bukan dengan marah. Artinya, dia tahu tentang kebenaran yang Yesus sampaikan. Tetapi, ia tidak siap untuk meninggalkan hartanya. Ia tidak siap untuk mengikuti Yesus dan kemudian melepaskan harta-harta yang ia miliki. Ia lebih sayang kepada hartanya daripada sayang kepada Yesus. Dia lebih sayang kepada hartanya, kekayaannya, daripada hidup yang kekal. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-23, Yesus berkata seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan sorga. Nah, ini bukan berarti tidak bisa masuk surga. Tapi sukar. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus katakan bahwa sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Karena Bapak Ibu, ketika orang kaya memiliki banyak harta, banyak uang, semuanya bisa terpenuhi, bukan? Semua kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan itu bisa terpenuhi. Mau makan apa saja ada, uang cukup untuk membelinya. Mau pergi berlibur kemana saja, cukup uang untuk perjalanan kemana saja. Mengelilingi dunia ini pun mungkin cukup.
Jadi merasa bahwa saya punya uang yang banyak, saya mau mendapatkan kebahagiaan, saya bisa pergi ke tempat-tempat yang mungkin tempat-tempat yang terlarang tapi bisa menghibur saya. Sehingga dengan adanya uang berpikir bahwa saya butuh apa lagi? Semua sudah dimiliki. Dan sifat daripada kekayaan itu, harta itu, kalau dikatakan di dalam firman Tuhan Bapak Ibu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seringkali harta itu mengalihkan fokus kepada harta tersebut. Dan juga harta itu seringkali muncul banyak godaan-godaan, cobaan-cobaan. Kesempatan untuk melakukan dosa ketika punya banyak harta itu begitu besar adanya. Makanya Yesus katakan begitu sulitnya, sukar bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga. Kalau orang kaya tetapi dia takut Tuhan dan dia tahu prioritas hidupnya bukan harta tujuan utamanya, harta itu hanya sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan, maka itu hal yang sangat baik. Tetapi seringkali banyak orang-orang yang punya harta yang banyak sudah melupakan tentang prioritas hidup mereka. Yang dikejar itu hanya harta, harta, dan harta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan orang miskin? Karena yang disinggung di sini hanyalah orang kaya. Orang kaya sukar masuk surga. Kalau begitu orang miskin gampang masuk surga? Tentu tidak Bapak Ibu. Orang miskin pun kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga tidak akan masuk surga. Jadi bukan persoalan kaya atau miskinnya. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, maka ia tidak akan masuk surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan bagi kita saat ini. Biarlah kita terus melihat kehidupan kita ini, tahu tentang prioritas hidup kita. Harta, kekayaan tentu kita membutuhkannya. Tentu kita mengharapkan kalau kita bisa jadi kaya, kenapa tidak? Tetapi kita harus sadar posisi harta itu jangan sampai ada di atas Tuhan. Harta itu hanya alat untuk kita memuliakan nama Tuhan. Demikian renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.